Yuk belanja di TS Mart. Dengan belanja di TS Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu attaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah maupun akhwat, para pendengar dan pemirsa yang bergabung bersama Tarbiyah Sunnah Media baik di 1476 AM-nya ataupun melalui saluran YouTube, ya, Facebook, Instagram yang ada di Tarbiyah Sunnah. Pada kesempatan kajian kita yang kita ubah waktu dari sore kepada pagi hari ini, kita akan melanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Baqarah. Yang diumumkan itu ayatnya kita masuk kepada ayat yang ke-42. Ya. Namun setelah saya periksa, ternyata ayat 41-nya ini belum terkajikan oleh kita, ya. Karena waktu itu saya mengira kita di udah 42, karena 41-nya mungkin kita udah sampaikan atau sudah kita bahas. Ternyata waktu itu adalah saya libur, ya. Jadi saya mengira itu sudah kita bahas. Sehingga ketika dimunculkan pengumuman di ayat yang 42, ternyata setelah saya periksa langsung di kitab yang menjadi rujukan kita dari Tafsir Utsaimin, ternyata ayat 41-nya belum terbahas. Maka oleh karena itu, ya, kita mohon maaf atas kesalahan yang terjadi dari apa yang diumumkan. Namun kita akan mendahulukan saja, karena sesuai dengan pembahasan kita ini adalah tafsir Al-Baqarah, maka kita berusaha untuk tidak ada satu ayat pun yang kita lewatkan. Jadi saya mohon maaf, ya, kepada semuanya. Ya, ini murni kesalahan saya pribadi. Bahwasanya kita akan mulai di tafsir Al-Baqarah ayat 41. Insya Allah mungkin untuk Rabu depannya baru kita mulai pada tafsir Al-Baqarah di ayat yang ke-42. Ya, ayat 41 di Al-Baqarah ini berbunyi, ya, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tasyaru bi ayati saman qalila wa yafattaqun. Ini masih ada sambungannya dengan ayat sebelumnya, yaitu khitab atau mukhatabnya, yaitu Allah berbicara tentang Bani Israel. Pada ayat berikut sebelumnya kita sudah mengatakan, Allah berfirman, ya Bani Israel, gitu kan, wahai Bani Israel, wahai anak-anak keturunan dari Nabi Israel, yaitu nama lain dari Nabi Yakub, ya. Dari 40-nya yang sudah kita bahas, Allah memanggil Bani Israel, wahai anak-anak keturunan Bani Israel. Ini mencakup, ya, Yahudi dan Nasoro, ya, Nasrani. Namun lebih dikhususkan khitabnya kepada kaum Yahudi, di mana pada sebelumnya Allah memanggil Bani Israel dan ini adalah kaum Yahudi, ya, yang menempati kota Madinah, agar mereka banyak mengingat nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka dan menyempurnakan janji mereka kepada Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan Allah akan penuhi janji Allah kepada mereka.
Nah, berikutnya pada ayat yang 41 ini Allah memerintahkan mereka untuk apa? Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Dan imanilah oleh kalian wahai kaum Yahudi terhadap apa yang telah aku turunkan. Maksudnya adalah Al-Qur'an. Di mana Al-Qur'an itu musaddiqan lima ma'akum, ya, membenarkan apa-apa yang ada pada kalian. Bila itu Yahudi, maka kitabnya adalah Taurat. Bila itu Nasrani, maka kitabnya adalah Injil. Ya. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran terhadap dua kitab tersebut nanti kita akan bahas. Allah berfirman berikutnya, "Wala takunu awwala kafirin bih." Dan janganlah kalian menjadi kaum atau golongan yang pertama kali kufur, ya, terhadap hal itu. Wala tasyaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kalian membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Wa ya fatakun, dan kepada akulah kalian hendaknya bertakwa. Ya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel, ya. Dan bila ini konteksnya kepada Madinah berarti kaum Yahudi, ya. Pada Yahudi. Walaupun nanti kita lihat pembahasannya, ya, kaum Nasrani pun terkena dengan ayat ini. Imanilah oleh kalian dengan terhadap apa yang aku turunkan, yaitu Al-Quran. Ya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran tentu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana Al-Quran itu musaddiqan lima ma'akum, menjadi pembenar terhadap apa yang ada pada kalian. Ya. Apa yang dibenarkan oleh Al-Quran yang ada pada kitab kalian, yaitu dalam kitab Injil maupun Taurat. Apa itu? Yaitu berita tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran itu datang menjelaskan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ternyata itu sama sifatnya dengan, ya, yang ada dijelaskan dalam Taurat dan Injil. Ya. Maka dari sini pembenaran Al-Quran terhadap dua kitab sebelumnya, ya, yaitu terhadap Taurat dan Injil, ya, itu bila dirinci itu dilihat dari dua sisi. Sisi yang pertama, ya, bahwasanya Al-Quran menjelaskan bahwasanya berita yang ada dalam Taurat dan Injil itu terjadi sekarang, gitu. Terjadi sekarang. Apa itu? Ketika dalam Taurat dan Injil menceritakan tentang Nabi yang terakhir dengan sifat-sifatnya yang rinci, sekarang nabinya sudah ada. Dan Al-Quran membenarkan kenabian itu. Membenarkan nabi tersebut, itu Muhammad SAW. Maka ketika nabinya datang dan terwujud dan membawa kitab Al-Quran dan isi Al-Quran membenarkan nabi tersebut yang sifat-sifatnya sudah diberitakan, ya, dalam Injil dan Taurat, maka di sisi ini Al-Quran membenarkan, menjadi pembenar dari berita yang ada dari Injil dan Taurat. Kenapa? Apa yang diberitakan bahwa nanti akan datang nabi, penutup para nabi dengan sifat-sifat demikian. Ternyata nabinya ada, yaitu Nabi Muhammad, dan Al-Quran, dan membawa kitab Al-Quran dan isi Al-Quran itu membenarkan sifat-sifat Nabi Muhammad yang ini persis sama dengan sifat-sifat yang ada dalam Taurat dan Injil. Ini satu sisi. Sisi yang kedua, bagaimana Al-Quran menjadi pembenar terhadap Taurat dan Injil, ya, bahwasanya Al-Quran mempersaksikan, ya, bahwa keduanya, ya, Al-Quran mempersaksikan secara jujur terhadap keduanya, bahwa Injil dan Taurat itu tidaklah berdusta, gitu. Tidak berdusta.
Bukti yang mereka kabarkan sekarang benar-benar terjadi. Yaitu apa? Munculnya seorang nabi yang terkait dengan sifat-sifatnya yang ada. Inilah fungsi Al-Quran di sisi yang kedua. Menjadi pembenar. Ya, menjadi pembenar bahwasanya Al-Quran ini ya isinya sama dengan Taurat dan Injil. Ya, isinya sama dengan Taurat dan Injil ketika menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad. Dan ternyata ya nabinya itu, Nabi Muhammadnya memang sudah ada depan mata sekarang begitu. Ketika Al-Quran itu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan terima oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Quran menjadi pembenar terhadap kitab Taurat dan Injil. Dia dari dua sisi. Sisi yang pertama bahwasanya apa yang diberitahu oleh Injil dan Taurat itu terjadi sekarang. Dan itu ya diberitakan dalam Al-Quran. Sisi yang kedua bahwasanya ya Al-Quran menyatakan Taurat dan Injil itu, Al-Quran menjadi saksi bahwa Injil dan Taurat itu benar gitu. Menjadi saksi. Menjadi kitab, menjadi saksi terhadap kitab Taurat dan Injil tadi. Bahwa keduanya memang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keberadaan Al-Quran ya, dan secara khusus pembahasannya isi Al-Quran yang membahas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang itu ada pada kitab Taurat dan Injil, maka wahai kalian kaum Bani Israel, wala takunu awwala kafirin bi, janganlah kalian menjadi kaum yang pertama kali kufur dengan keberadaan nabi ini gitu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala tasyaru bi ayati samanan qalila. Dan janganlah kalian ya menjadikan ya membeli ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Dengan harga yang sedikit. Dan artian begini. Mereka kufur kepada Al-Quran berita Nabi Muhammad SAW. Yang hakikatnya mereka tidak menyetujui Nabi Muhammad sebagai Rasul yang terakhir. Dan ini sampai hari ini seperti itu ya keadaan Ahlul Kitab ya. Artinya bahwa dalam Injil dan Taurat sudah menceritakan tentang Nabi yang terakhir dengan sifat-sifat yang rinci dan itu ada pada Muhammad SAW. Tapi apa? Mereka ya tidak mengungkap ayat-ayat dalam Injil dan Taurat yang menjelaskan kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan alasan apa? Dengan alasan ya karena mereka menginginkan jabatan, kepemimpinan dan seterusnya. Mereka bersikap kufur, tidak kufur pada Muhammad SAW karena menginginkan dunia yang ada pada mereka. Padahal kalau seandainya mereka mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, lakanu fil qimati, maka sungguhnya apa? Mereka akan mendapatkan dua keuntungan. Keuntungan pertama adalah jabatan kepemimpinan mereka sebagai tokoh-tokoh agama tidak akan hilang. Mereka tetap menjadi tokoh dia di tempatnya mereka semula. Yang kedua, mereka mendapatkan pahala yang besar karena ketika mereka masuk Islam, Allah gugurkan semua dosa-dosa mereka. Ya, akan tetapi ya keuntungan dunia dan akhirat ini ya dua kali dapatnya kan? Mereka tolak. Mereka tolak dengan mempertahankan pengingkaran mereka akan kerasulan Muhammad SAW disebabkan apa? Hasadan min indi anfusihim. Kenapa? Karena hasad. Karena hasad, iri. Diberikan oleh para ulama, ya tadinya mereka berharap Rasul yang terakhir itu dari kalangan Bani
Israel. Karena Bani Israel itu adalah kaum yang paling banyak mencetak kaum yang paling banyak mendapatkan anugerah dari Allah berupa kerasulan. Nabi Yakub, anaknya Nabi Ibrahim kan? Nabi Yakub punya anak Nabi Yusuf. Nabi Yakub punya anak Nabi Ibrahim punya anak itu kan Ishak sama Ismail, ya kan? Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak Yusuf. Jadi keluarga para nabi gitu. Dekat dengan Nabi Ibrahim SAW. Nah, berita-berita tentang Nabi terakhir itu sangat kental di mereka. Ya. Tapi ternyata munculnya Nabi tersebut bukan dari kalangan mereka. Tapi dari bangsa Arab. Gitu. Ini yang akhirnya membuat mereka seolah tidak menerima dan terus hasad. Karena karunia kerasulan terakhir itu tidak berasal dari mereka. Karena kenabian itu bukan jenjang karir. Atau bisa diturunkan, diwariskan gitu. Kalau bapaknya Nabi bisa diwariskan menjadi anaknya jadi anak Nabi gitu. Enggak. Nabi itu asli pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan Allah memilih para nabi dan rasulnya sesuai yang apa yang Allah kehendaki. Maka Allah melarang mereka jangan sampai mereka itu menyembunyikan ayat-ayat tentang kebenaran Muhammad SAW karena dalam rangka mempertahankan kedudukan, jabatan, penting-penting dunia yang mereka sudah miliki hingga hari itu, yang sudah mereka miliki. Wa iyaya fattaqun, dan hendaknya kepadakulah kalian bertakwa. Ya, yaitu apa? Dengan kalian menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sebab selamatnya kalian di adab nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Lalu faidah-faidah apa yang bisa kita simpulkan dari ayat tersebut? Yang pertama, ada bahwasanya wajib bagi Bani Israel untuk beriman kepada Al-Quran yang didatang atau diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Allah perintahkan wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum, dan imanilah oleh kalian Al-Quran yang aku turunkan yang menjadi pembenar terhadap kitab yang ada pada kalian. Taurat dan Injil yang menceritakan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Al-Qurannya sama isinya. Maka berimanlah kalian. Karena nabinya ini sekarang sudah ada depan mata kalian, kan begitu. Sesuai dengan berita yang ada pada kitab-kitab kalian. Maka imanilah oleh kalian. Wajib kalian beriman. Kalau ada orang yang berkata, kalau Nabi yang datang belakangan tuh mesti ngikut pendahulunya, gitu kan? Nabi yang datang belakangan mesti harus mengikuti yang pendahulunya. Jadi misalnya kaum Nasrani nggak terima kalau Islam, ya kalau agama Nasrani ngikuti Islam. Islam itu kan datang belakangan. Mestinya datang belakangan ngikut pendahulunya, kan itu Nasrani gitu. Ya. Ini satu persepsi. Kita mengatakan bahwasanya urusan kerasulan itu siapa ikut siapa itu bukan hak manusia, tapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Pandangan yang kedua, persepsi yang kedua adalah kita mengatakan kalau Anda mengatakan bahwasanya yang belakang mengikuti yang dahulu,
kita mengatakan bahwasanya yang belakangan itu menjadi ya yang lebih baik daripada sebelumnya. Contoh misal, kita sekarang berada pada suatu masa yang mana masa ini itu menemukan hal-hal yang baru yang lebih baik, lebih simpel daripada alat-alat, misalnya alat-alat ya pada alat sebelumnya. Ya kan? Seperti dulu baru kipas angin. Sebelum ada kipas angin kan hidan heula itu tuh. Itu ya, kipas alam gitu kan. Muncul kipas angin. Sekarang muncul AC gitu kan. Seperti itu. Jadi yang datang belakangan bisa dalam masalah dunia saja itu lebih baik. Apatah lagi ini adalah masalah agama yang sudah jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala ya memberikan justifikasi, meletakkan kedudukan bahwa ini kitab muhaimin, kitab yang menjadi penjaga, ini kitab yang terbaik, Rasul yang terbaik, Rasul yang terakhirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya sampai hari ini pun melalui Al-Quran kita mendakwahkan kepada kaum Nasrani dan Yahudi, berimanlah kalian kepada Nabi Muhammad SAW yang sifat-sifat beliau itu kalian sudah ketahui dalam kitab-kitab kalian. Bongkar kalau kalian mau jujur, kitab-kitab kalian itu ada tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Sekarang ya setelah Nabi Isa ya atau setelah Nabi Muhammad, ada enggak nabi lagi yang lain yang mengaku nabi diaku oleh kenabiannya oleh umat manusia dan jumlah yang sangat banyak sepanjang masa selain Nabi Muhammad? Jawabannya tidak ada. Jawabannya tidak ada. Menunjukkan ini adalah betul-betul nabi yang terakhir. Betul nabi yang terakhir. Apatah lagi Allah Subhanahu wa sudah memastikan bahwa syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Al-Maidah 3 itu sempurna. Allah tidak perlu lagi mengutus Rasulnya yang baru selain Nabi Muhammad SAW untuk apa? Untuk memenuhi ya kebutuhan manusia dalam soal agama. Allah nggak perlu lagi mengutus Rasul Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Wafatnya beliau, Allah telah pastikan bahwa agama Allah Subhanahu wa taala dengan Islam ini itu sempurna dan akan bisa menjawab semua kebutuhan manusia tentang agama dan akhirat mereka, bahkan urusan dunia mereka yang dibimbing oleh agama sampai hari kiamat. Pasti dan pasti itu. Faedah yang kedua, jadi faedah yang pertama itu wajib bagi Bani Israel itu untuk beriman kepada Al-Quran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Dan di antara isi Al-Quran adalah menjelaskan bahwa Muhammad itu adalah Rasulnya Allah Subhanahu Wa Taala. Wajib mengimani ke Rasul Muhammad SAW. Yang kedua, Allah menyuruh umat Muhammad, misalnya umat Islam, imanilah Nabi Muhammad. Benar nggak? Kita orang Islam itu diperintah Allah Subhanahu untuk beriman kepada Nabi Muhammad nggak? Wajib. Ini pun Allah ajak kepada kaum kafir untuk juga apa? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Namun, apakah kemudian perintah untuk perintah kepada rincian-rincian syariat Islam itu juga diperlakukan untuk mereka seperti apa? Perintah sholat, hayya 'alas shalah misalnya, ayo kalau Yahudi Nasrani ayo sekarang sholat. Maka jawabannya tidak langsung serta-merta. Tidak langsung serta-merta. Disyaratkan mereka dulu sebelum sholat harus apa? Harus bersyahadat dulu. Baru mereka masuk dalam perintah kewajiban sholat.
Oleh karenanya Nabi SAW bersabda kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau mengutus Mu'ad bin Jabal ini ke Yaman. Maka Nabi berkata, innaka ta'ti qauman min ahli kitab. Sesungguhnya engkau mendatangi kaum dari ahli kitab. Siapakah ahli kitab yang ada di Yaman pada saat itu? Jawabannya kaum Nasrani, bukan Yahudi. Nasrani dominan. Yang kita kenal Raja Abraha itu yang akan menghancurkan Ka'bah. Ya, itu kan agama Nasrani. Ya, dari Yaman. Waktu Yaman belum jadi negara muslim. Nasrani. Ya, cabang wilayah dari kerajaan Romawi. Maka Rasul berkata kepada Mu'ad, engkau akan mendatangi kaum Ahlul Kitab itu kaum Nasrani. Maka jadikan awal dakwah yang kau suruh kepada mereka agar mereka bersyahadat dulu tentang apa? La ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad itu adalah Rasul Allah. Fa inhum ata'u laka lidzalik, kalau mereka sudah mentaati mudah mahal itu, mereka sudah bersyahadat, artinya mereka sudah masuk Islam, begitu kan? Fa akhbirhum annallaha tarada alaihim khamsat salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Maka sampaikan kepada mereka berikutnya bahwasanya Allah mewajibkan mereka setelah mereka masuk Islam untuk menegakkan salat 5 waktu siang dan malam. Lalu bagaimana dengan ayat di dalam surah Al-Mudaththir ayat 72 hingga ayat 7 ayat 72 hingga 74. Ini salah cetak ini. Ayat 42 hingga ayat 47 mungkin ya. Ketika penghuni surga berdialog dengan penghuni neraka. Ya. Penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka Sakor. Neraka Sakor. Masalakakum fis Sakor. Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka Sakor? Mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami ini dulu tidak termasuk orang yang salat. Walam nakun nut'imul miskin, kami juga tidak memberi makan orang miskin. Wa kunna nakhudul akhidin, dan kami malah berleha-leha, ya, bersenang-senang, ya, berlalai-lalai bersama orang-orang yang lalai. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin, kami mendustakan hari kiamat sampai datang kepada kami akhirnya kematian. Jelas ini orang kafir kan? Mendustakan hari kiamat itu orang kafir. Lalu Allah bertanya, penghuni surga bertanya, mengapa kalau masuk neraka Sakor? Jawabannya, kami dulu nggak sholat, nggak sedekah, nggak ngasih makan orang miskin. Kami senangnya itu bersenda gurau dan segala macam. Dan kami tidak membenarkan hari kiamat. Kok kenapa? Mereka beralasan kami dulu tidak sholat. Padahal kalau tadi kita sebutkan bahwasanya orang kafir itu kalau mau sholat dia harus masuk Islam dulu. Kenapa? Dalam keadaan kafir mereka juga diadab karena nggak sholat. Itu menunjukkan bahwasanya perintah sholat berlaku kepada mereka setelah mereka masuk Islam. Nah, ketika mereka tidak masuk Islam, otomatis mereka sholat atau tidak? Jawabannya tidak sholat. Maka azab mereka itu bertambah-tambah. Pertama dengan sebab kekufuran, kedua dengan sebab mereka juga tidak sholat. Nah begitu. Kan kalau kita pikir, loh kan kalau orang mati memang orang kafir kan memang gak sholat gitu ya. Mengapa ayat ini membicarakan orang kafir? Mereka diadab karena mereka nggak sholat. Padahal di dunia pasti mereka nggak akan sholat karena mereka kafir gitu kan. Nah, cara menjawabnya demikian. Bahwasanya ya Allah mengajak mereka untuk masuk Islam. Ketika masuk Islam, mereka dapat kewajiban sholat. Ketika mereka tidak masuk Islam otomatis tidak sholat, maka mereka mendapatkan adab berupa kekufuran dan ketidaksolatan mereka bertambah-tambah. Menunjukkan kepada kita perkara sholat perkara yang sangat penting. Sampai-sampai orang kafir pun mendapatkan hukuman tambahan ketika mereka tidak mengerjakan sholat. Itu.
Karena mereka mempertahankan kekufurannya. Faedah berikutnya, bahwasanya siapapun yang membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit, maka dia menyerupai kaum Yahudi. Menyerupai kaum Yahudi. Ya, yang mengetahui ilmu agama tapi tidak diamalkan, tidak diwujudkan. Ya, padahal dia tahu tentang ilmu agama dalam masalah itu, maka orang ini menyerupai Yahudi. Coba kita lihat ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Ahmad, ya, dan Ad-Darqutni, juga Al-Hakim, dan ini dijelaskan kesahihannya oleh Syekh Abdul Qadir Al-Arnaut dalam Takhrij Jamil Usul. Dari Nabi SAW bersabda, "Man ta'allama ilman mimma yabtaghi bihi wajah Allah, la yata'allamu illa liyusiba bihi arad minad dunya, lam yajid arfal jannah yaumal qiyamah." Barang siapa yang mempelajari suatu ilmu, yang dengan ilmu itu dia mengharapkan bertemu dengan wajah Allah Subhanahu wa taala, namun tidak dia pelajari kecuali untuk mendapatkan bagian dari dunia, maka dia tidak akan mencium harumnya surga pada hari kiamat. Jadi mengetahui ilmu untuk mendapatkan kepentingan dunia. Pelajari agama supaya dia bisa dapat jabatan ini dan itu segala macam. Dia mendapatkan posisi ini dan segala macam, dan seterusnya. Maka ini menyerupai kaum Yahudi, mengetahui ilmu tapi karena ingin dunia dia tidak wujudkan menjadi sebuah realita, menjadi sebuah amal nyata. Muncul pertanyaan, lalu bagaimana dengan orang-orang yang belajar pesantren, belajar di jamiah, ya, belajar kuliah agama nih, dalam rangka untuk agar dapat ijazah, ya, supaya kalau ceramah ada gelar di belakangnya, maka orang jadi percaya dan kemudian dia bisa mendapatkan posisi-posisi tertentu pada sebuah lembaga dakwah misalnya, ya, pada sebuah jabatan strategis, ya, di bidang keagamaan. Yang dengan itu dia mendapatkan keuntungan duniawi di situ dari jabatan yang dia miliki. Boleh atau tidak? Jawabannya Jawabannya tergantung niat. Tergantung niat. Kalau niat seseorang agar dakwanya mudah diterima kalau dia memiliki gelar keagamaan, murni bahwa gelar itu dia gunakan agar orang mudah menerima dakwahnya, tidak yang lain, ya, maka ini boleh. Karena pemahaman orang sekarang nggak beda dengan zaman dulu. Kalau zaman dulu orang nggak perlu gelar, asalkan ilmunya mumpuni, belajar agamanya dengan dengan sanad, dengan ijazah dari gurunya juga yang terpercaya, dan ilmu kapabilitasnya juga teruji, maka dia nggak perlu gelar. Apalagi zaman dulu kan nggak ada namanya, ya, sekolah formal kemudian dapat gelar jadi guru agama gitu dengan gelar tertentu, kan nggak ada zaman dahulu. Zaman dahulu itu muncul ulama, dulu majelis siapa datang boleh belajar, talaki namanya. Kemudian di situ muncul keilmuannya secara alami, maka dia jadi ulama. Ditanya berbagai macam perkara, dia menguasai lengkap dengan dalil ayat maupun hadis, maka dia jadi ulama secara alami, terpilih secara alami.
Nah, namun kita sekarang zamannya berbeda, kata Syekh Utsaimin. Orang melihat bahwasanya kalau ada gelar itu beda. Sisi kepercayaan itu lebih mudah begitu. Maka bila seorang belajar agama agar dia mendapatkan ijazah atau gelar, yang dengan gelar itu orang mudah untuk percaya sama dirinya sehingga kebenaran akan sampai kepada dirinya, maka ini boleh. Di banyak tempat ini justru sangat diperlukan gitu kan. Justru sangat diperlukan. Bahkan berhadapan dengan orang-orang apa? Musuh-musuh Allah dari kalangan kafirin misalnya. Ketika berhadapan dengan dokter, ya orang-orang punya gelar-gelar yang bagus gitu kan. Atau kalau kita mungkin LC gitu. Ya mereka juga mungkin, wah ini berarti orang yang terpelajar nih begitu kan. Ketika mereka ingin tahu tentang Islam, insya Allah akan mendapatkan ya pengetahuan tentang Islam yang apa? Yang komprehensif kan, yang lengkap gitu, menyeluruh dan akan terpuaskan, maka bisa jadi itu perkara yang dituntut begitu. Tetapi kalau niatnya dia mendapatkan ijazah, mendapat gelar yang dengan itu apa? Dia agar apa? Mendapatkan kedudukan tertentu di masyarakat, mendapatkan jabatan strategi suatu lembaga. Nah ini menyerupai kaum Yahudi tadi. Belajar ilmunya untuk mendapatkan dunia terancam oleh hadis Nabi yang sudah kita bacakan tadi, tidak akan mencium harumnya surga. Komo masuk tercium saja tidak, karena surga itu bisa tercium dari jarak yang jauh. Sebelum masukinya saja harum surga sudah tercium. Maka kalau menciumnya saja tidak, apalagi ya bisa memasukinya. Ya, maka saya menasihatkan kepada diri saya pribadi dan semua para dai dan semua para thalibul ilmi, carilah ilmu ini ya agar kita bisa apa? Membuat manusia faham tentang agama Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka bisa beribadah kepada Allah dengan benar. Mereka bisa mewujudkan, merealisasikan diri-diri mereka ya sebagai hamba Allah yang sebenarnya, menjalankan firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku, dan tidak mungkin ibadah itu benar kecuali memiliki dua syarat, yaitu apa? Ikhlas karena Allah dan mengikuti tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas butuh ilmu, mengikuti Nabi juga butuh ilmu. Maka bila kita menjadi fasilitator agar seseorang itu bisa semakin ikhlas beribadahnya kepada Allah, semakin mengikuti Rasulullah dalam ibadah-ibadahnya, kita akan mendapatkan keutamaan sebagaimana Nabi bersabda, ya, la yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul lak min humrin na'am. Melalui dakwahmu, ya Allah memberikan hidayah kepada seseorang, maka itu lebih baik bagimu daripada seekor unta merah, simbol kekayaan dunia yang mewah. Simbol kekayaan dunia yang mewah. Mandala al-khair ka fa'ilihi. Rasulullah bersabda, barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, menunjukkan kepada petunjuk, dia mendapatkan pahala dari ya orang yang menerima bimbingannya tersebut tanpa dikurangi sedikit pun pahala orang yang melaksanakannya. Bayangkan, orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia, dia meninggal, pahalanya terus mengalir di alam kuburnya. Apalagi kalau dia lagi tidur di alam dunia, tidur. Meninggal saja pahala mengalir, apalagi ketika dia sedang tidur. Di saat dia tidur malam, orang lain bangun malam, tapi bangun malamnya karena bimbingan dia belajar tentang agama. Dia tidak bangun malam karena mungkin ada sebab-sebab tertentu. Maka dia mendapatkan pahala sholat malam orang yang melaksanakan sholat malam karena bimbingan dia. Bayangkan. Maka bila seorang thalibul ilmi belajar suatu lembaga, misalnya pesantren atau jamiah, ya lembaga-lembaga Islam baik dalam negeri atau luar negeri, kemudian dia mendapatkan ijazah untuk memudahkan dia berdakwah, menyampaikan ilmu Allah Subhanahu wa taala, membuat seorang itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ya ini insya Allah ya tidak terkena ancaman mendapatkan mencari keuntungan dunia karena ilmu agamanya tadi yang dia pelajari. Yang keempat, bahwasanya seluruh apapun yang ada di dunia itu hakikatnya adalah sedikit. Buktinya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 77,
Qul mata'ud dunya qalilun wal akhiratu khairul liman ittaqa wa la tutlamuna fatila. Katakan Muhammad, ya, sampaikan. Apa itu? Kesenangan dunia itu sedikit. Adapun akhirat itu lebih baik bagi orang yang bertakwa dan kalian tidak akan dizalimi sedikit pun. Faedah yang kelima, bahwasanya syariat Allah Subhanahu wa taala, isi dari agama kita ini, ya, baik menjelaskan masalah akidah, masalah praktek ibadah, masalah akhlak, masalah muamalah dan seterusnya, itu merupakan di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena di dalam syariat Allah, agama Allah ini, ya, isi dari agama itu mengandung keadilan, mengandung kemaslahatan, penuh dengan hikmah. Berbeda dengan apa? Dengan aturan-aturan undang-undang yang dibuat oleh manusia. Maka mesti ada dan bahkan banyak cacatnya. Dengan beberapa alasan kenapa banyak cacat. Yang pertama, disebabkan satu, namanya manusia punya ilmu yang terbatas. Mereka tidak bisa mengcover seluruh aspek kemaslahatan, ya, untuk manusia itu sendiri karena ilmunya terbatas. Beda dengan Allah, pencipta manusia, tahu apa yang terbaik untuk manusia yang menjadi ciptaan Allah Subhanahu wa taala tersebut. Adapun manusia, sehebat apapun dia tidak bisa mengcover seluruh segi, seluruh aspek yang baik buat manusia. Alasan yang kedua, ya, tentu karena keterbatasan tadilah sehingga banyak kemaslahatan yang tidak tercover. Ya, bahkan dia menyangka ini maslahat, pada hakikatnya apa? Mudarat. Sebaliknya, ya, dia menyangka ini mudarat padahal maslahat. Coba kita lihat berapa banyak orang-orang yang hari ini memandang rendah wanita berjilbab misalnya. Kok kayaknya, ya, membuat wanita itu jadi tidak bebas gitu kan. Buat manusia kok kayaknya jadi enggak, kalau ikut kesehatan tuh jadi kulit enggak kena sinar matahari, itu tuh berbahaya. Nah, misalnya begitu. Nah, mereka memandang wanita berjilbab mudarat kan bagi wanita ya. Pada syariat Allah Subhanahu wa taala melihat ini maslahatnya luar biasa bagi para wanita ketika mereka menutupi tubuh-tubuh mereka. Karena Allah menciptakan manusia, menciptakan laki dan perempuan, tahu bahayanya yang menimpa bagi wanita dan masyarakat kalau wanitanya tidak menutup aurat-aurat mereka. Allah yang tahu. Karena Allah menciptakan mereka. Alasan yang ketiga. Sesungguhnya kalau saja kita misalnya berasumsi ya, bahwa ada seseorang membuat perundang-undangan, dia termasuk manusia yang paling cerdas. Kalau super cerdas itu namanya apa? Jenius. Nah begitu. Membuat undang-undang, manusia yang paling jenius, yang paling paham tentang apa yang terbaik buat manusia. Maka kita mengatakan bahwasanya ilmu yang dia miliki itu tentang manusia, kemaslahatan manusia itu ternyata memiliki batas. Bisa menjadi tepat di masa itu, belum tentu tepat di masa sekarang. Apa yang dia pikirkan pada saat itu, mungkin 100 tahun yang lalu, belum tentu tepat diterapkan pada 20 tahun kemudian, 50 tahun kemudian, 100 tahun kemudian. Itu ilmu manusia. Maslahat pada zaman ini belum tentu maslahat pada zaman berikutnya.
Kalau orangnya sudah pada meninggal semua, zaman berubah, maka belum tentu itu menjadi maslahat lagi. Adapun syariat Allah itu maslahatnya tidak melihat waktu dan tempat. Kalau dia diterapkan pasti akan memberikan maslahat buat manusia. Saya akan kembali contoh tadi masalah jilbab. Di Arab pakai jilbab maslahat, pasti di Indonesia juga pasti maslahat pakai jilbab. Karena kok bicara tentang nafsu lelaki mah, mau di Arab, mau di Indonesia, dan nafsu lelaki mah sarwa gede gitu. Gak kemudian ketika kita pergi ke Arab, nafsu kita jadi melemah. Atau orang Arab jadi ke Indonesia jadi melemah. Tadinya panas, ketika dingin jadi lemah gitu orang Arab nafsunya. Kita biasa dingin, ketika di Arab orang jadi melemah nafsunya. Enggak. Tetap namanya nafsu gak berubah. Maka Allah kendalikan nafsu laki-laki itu dengan cara apa? Tidak dibuat, ya, ditutup semua, ya, perkara-perkara yang dapat memunculkan reaksi-reaksi tadi. Kan ada aksi, muncul reaksi kan? Kalau wanita beraksi membuka aurat, muncullah reaksi dari laki-laki, itu pasti. Karena Allah menciptakan laki-laki. Tahu bagaimana syahwatnya laki-laki. Riba diterapkan di Arab riba, maka itu masalah dilarang riba di Arab, pasti juga ketika dilarang riba di Indonesia pasti masalahnya sama. Enggak kemudian riba itu kok di Arab enggak maslahat, kalau di Amerika jadi maslahat. Enggak, tetap goncang itu ekonomi Amerika, Eropa, dunia kalau riba dipertahankan. Dan sudah banyak orang-orang kafir sendiri yang sudah lantang berbicara untuk meninggalkan sistem riba dalam pengendalian ekonomi dunia. Begitu. Sudah banyak berbicara dari kalangan mereka sendiri. Dan syariat Allah yang lain. Karena ini adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah undang-undang yang itu mengandung murni kemaslahatan buat ciptaannya yang bernama manusia ini. Semua lini pelengkap, komprehensif, integral, penuh dengan kasih sayang, keadilan, hikmah. Dan itu tidak mungkin dibuat oleh manusia yang bisa beginian mah. Hanya Allah yang bisa melakukannya, membuat undang-undang seperti ini. Faedah yang terakhir dari ayat tersebut bahwasanya, ya, ayat itu menjelaskan kewajiban untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, karena Allah mengatakan apa? Wa iyaya fattaqun, dan kepadakulah kalian hendaknya bertakwa. Ya. Dan di antara perkara-perkara yang dapat membantu kita bertakwa adalah apa? Banyak mengingat hari kiamat. Allah menyatakan wattaqu yawman turja'una filallah. Bertakwalah kalian, ya, dengan mengingat satu hari yang kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi dengan mengingat hari kiamat itu membantu kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat tentang neraka, Allah mengatakan wattaqun nar allati u'iddat lil kafirin, bertakwalah kalian dengan kalian takut kepada neraka yang itu disediakan bagi orang-orang kafir. Maka jauhkan semua perilaku kekafiran agar kita selamat dari azab neraka. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah, dan bertakwalah kalian dengan cara menjaga diri dari fitnah yang tidak menimpa kepada orang-orang soleh kalian saja, menimpa kepada orang zalim dari kalangan saja fitnah tersebut, tapi juga akan menimpa kepada orang-orang soleh kalian. Bila kalian para orang soleh, orang berilmu, tidak menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, untuk mengingatkan orang-orang yang berbuat maksiat agar mereka bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan ratakan adab tersebut. Berarti apa? Di antara sebab kita selamat dari adab dunia dan juga adab neraka, kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga, ya, ketika kita bicara tentang LGBT haram misalnya, itu bukan untuk kebaikan untuk kita, tapi untuk kebaikan seluruh umat manusia. Dengan sebab kita menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar itu, Allah tidak ratakan azab untuk seluruh manusia.
Seperti yang menimpa kaum bangsa Sodom dan LGBT mereka. Yang menimpa kaum Nabi Lut. Ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Agar kita tidak mendapatkan adab secara merata. Dan Allah tahan adabnya karena ada yang menegakkan amar ma'ruf nahi munkar ya, pada bidang tersebut diantaranya. Tapi kok sudah tidak ada lagi yang berbicara, semuanya diam. Maka kalau Allah letakkan azab, jangan salahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, demikian ya beberapa faidah ya kandungan tafsir dari surah Al-Baqarah ayat 41 ya. Dan untuk Rabu depan kita tetap kajiannya di pagi hari ya. Kita pindah kepada ayat Al-Baqarah ayat yang ke-42 ya. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan, dan barangkali kalau ada yang ditanyakan ya dipersilakan ya, kita sisakan waktu untuk tanya jawab. Baik, syukran Ustaz atas pemaparan materinya, dan ikhwati iman azani Allah wa iyyakum. Demikian telah kita simak bersama pemaparan tafsir surat Al-Baqarah ayat ke-41. Kami mohon maaf atas kurang tepatan informasi tadi. Bagi antum yang akan bertanya langsung, silakan bisa melalui line telepon di nomor 02286862637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 081122714776. Sekali lagi ke nomor 081122714776 untuk pesan singkat, atau bisa melalui line telepon langsung di nomor 02286862637 afwan. Ya, kita sambil menunggu barangkali ada penelpon yang masuk. Sudah ada pertanyaan melalui pesan singkat Ustadz dari hamba Allah, ini tidak menyebutkan namanya. Assalamualaikum Ustadz, apakah boleh menampilkan video sebagai latar ayat Quran sebagai pertanda kebesaran Allah? Contoh menampilkan video induk dan anak hewan yang beragam kepada anak kita. Silakan. Video tentang hewan-hewan dan anaknya. Tentang alam mungkin Ustaz. Oh iya. Sebagai latar belakang murotal gitu. Oh iya, ini ayatnya ada, kemudian gambar belakangnya tentang yang seperti itu ya. Baik. Kalau kita lihat di situ ada mungkin dua pembahasan ya. Pertama, hukum murotal yang berlatar belakang yang hidup ya. Yang kedua, kalau yang hidupnya itu makhluk hidup yang bernyawa dan yang tidak. Kita lihat bahwasanya tentang makhluk yang bernyawa, yaitu selain tumbuhan ya, yaitu misalnya hewan dan maupun manusia, itu makhluk bernyawa, ulama memang terjadi perbedaan pendapat ya tentang membuat video ya, termasuk motret segala macam gitu kan, seperti itu. Allah alam bisawab. Dari fatwa yang saya baca, kita lebih merojikan ini nggak masalah ya, nggak masalah kalau dia berupa gambar yang bergerak ya, ya. Kita dapati banyak para ulama yang mau ya di video ya, di video kemudian ceramahnya disebarluaskan, dan kita kedatangan berkali-kali kan para ulama ke Indonesia ya, seperti Profesor Dr. Ibrahim Ar-Ruhaili, Sulaiman Ar-Ruhaili gitu kan, kemudian Maulwi Syalbani Syali Hasan, Salim bin Ali itu divideokan secara terbuka gitu kan, seperti itu. Ini pendapat yang lebih kuat karena maslahatnya jelas gitu kan, seperti itu. Karena dia tidak termasuk dalam lukisan yang dilarang. Ini pendapat yang lebih kuat. Memang ada Nabi SAW bersabda, asyadun nasi adaban yaumil qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling keras adabnya pada hari kiamat adalah para perupa, yaitu mereka yang menggambar makhluk bernyawa. Gitu. Tapi ini dirinci oleh para ulama. Apakah foto, apalagi video, itu termasuk melukis gitu. Nah, terjadi perbedaan oleh para ulama, dan yang rajih adalah ini tidak termasuk dari
bagian dari menggambar makhluk bernyawa. Sebagaimana kita misalnya kata Syekh Utsaimin mengambil pendekatan misalnya kita bercermin, ya kan? Boleh tidak kita bercermin? Karena di situ menampilkan makhluk yang ada di depan mata kita. Itu gambar kita sendiri gitu. Boleh bercermin? Jawabannya boleh. Sama dengan ketika seorang berfoto gitu kan. Atau apalagi dia berupa video. Ini pendapat yang lebih kuat, ini yang saya ambil. Ya, seperti itu. Selama gambarnya tidak menggambarkan gambar-gambar yang mengandung dosa pada sisi yang lain seperti perempuan menampakkan aurat gitu kan, fotonya kemudian disebar ke sana kemari gitu kan sehingga mengundang syahwat para laki-laki yang lain. Nah ini tentu perkara sisi lain pengharamannya gitu kan. Itu seperti itu. Adapun bila dia berupa gambar atau makhluk apalagi video pada selain makhluk bernyawa seperti gambar bangunan, tumbuh-tumbuhan, ya, lautan, pegunungan, maka ini jelas tidak ada satupun ulama yang melarangnya sama sekali. Ya, itu yang pertama. Pembahasan kedua tentang bagaimana membuat hukum latar belakang Al-Quran yang dilatar belakangi dengan gambar-gambar hewan segala macam seperti itu ya. Allahu a'lam bishawab ya. Saya malah baru berpikirkan ini perlu dibahas ya gitu ini. Jadi saya nggak berani menjawab sekarang ya. Walaupun memang kita dapati banyak ya sudah dilakukan oleh para TV-TV sunnah di negeri kita, dan saya nggak tahu kalau di negeri luar ya, dan memang ini harus kita tanyakan fatwanya, dan untuk ini saya nggak berani berfatwa ya. Cuman kalau pengen selamat ya jangan munculkan makhluk bernyawanya saja, itu boleh gitu kan, kayak gambar air mengalir di pegunungan gitu kan, nah, seperti itu. Saya kira itu nggak masalah ya, pemandangan saya kira itu nggak masalah itu. Mungkin jadi pertanyaannya, apakah itu termasuk bisa mengacaukan konsentrasi baca Quran? Nah ini yang perlu pembahasan lagi yang lain. Allahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana metode yang benar mengajarkan faidah-faidah Al-Quran kepada anak? Iya. Kalau ditanya ke saya, sebenarnya saya juga sedang bertanya-tanya sebenarnya. Artinya kita sama-sama belajar. Saya juga memiliki anak-anak yang kecil gitu kan sampai hari ini. Ya, hanya saja memang kalau kita lihat secara penjelasan dari para ulama bahwasanya ya metode pembelajaran yang terbaik itu adalah dengan kita mempraktekkan langsung. Ya, mempraktekkan langsung tentang apa yang kita pahami dari Al-Quran. Lalu kemudian dalam prakteknya itu kita nukilkan misalnya. Kan kita akan bisa mengajarkan Al-Quran itu berupa tafsiran makna. Bisa mengajarkan Al-Quran berupa menghafal Qurannya. Kan begitu. Nah saya nggak tahu yang ditanyakan itu cara menghafal Quran kepada anak atau cara mengajarkan isi kandungan Al-Quran kepada anak. Faidah berarti kandungan kan, berarti tafsir. Itu bagaimana kita mempraktekkan itu. Nah itu lebih baik kita perhatikan berdasarkan realita. Misalnya begini, ketika kita ajak anak-anak kita misalnya liburan, misalnya lihat sungai gitu kan. Nah saat itu kita sampaikan tentang bahwa ini tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tentang malam dan siang ini, masya Allah ya, ini Allah Subhanahu Wa Taala jadikan nih malam tiba-tiba gelap gitu kan. Oh ini terang ada lampu. Itu lihat di hutan, gak ada lampu. Allah bisa jadikan hutan itu begitu gelap sehingga tidak ada satu pun tempat yang bisa dilihat sama sekali. Tidak ada satu tempat yang bisa dilihat sama sekali. Sekarang begini. Misalnya kita ada satu RT. Terang itu karena lampu di setiap sudut. Kita ingin menjadikan lampu malam itu betul-betul menjadi gelap. Tadinya terang karena lampu. Dengan cara apa kita menjadikan itu gelap? Kalau jawaban kita, matikan lampunya. Ya kan? Matikan lampunya. Betul tidak? Tek, langsung mati. Tapi pertanyaannya adalah, bagaimana caranya lampunya tetap ada dan menyala, tapi kita berikan suatu alat yang kemudian itu bisa menutupi cahaya lampu. Maka kita menyiapkan apa? Kain atau apa yang sangat, ini yang tidak tembus pandang, kita tutupi satu RT kita itu dengan apa? Dengan kain tersebut. Apa benda apalah yang dapat nggak tembus pandang gitu kan, nggak tembus sinar.
Pertanyaannya, pekerjaannya repot atau tidak? Sekarang kita besarkan, kalau satu kota, bagaimana cara menutupinya? Malam itu betul gelap karena lampunya ada. Bayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup seluruh dunia. Dengan cara apa Allah menutupnya? Sehingga tidak ada satupun tempat yang tidak Allah tutupi. Yang tadinya terang oleh sinar matahari kan. Nah itu kan kita bisa gambarkan malam dan siang itu ya di antara tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malam dan siang. Tanah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita jelaskan siang ini matahari ini Masya Allah. Kita matahari itu ya itu jarak yang sangat jauh. Tapi kok panasnya masih kerasa sampai di sini. Itu punya kekuatan berapa itu gitu. Tentang matahari. Membuat kita di siang dan siangnya luar biasa. Semua tempat tuh kena gitu. Nah itu kan bisa dengan praktek gitu. Dengan praktek menggambarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihatnya masalah makan minum misalnya. Kita bisa kenyang ini Masya Allah. Alang masih kita rezeki. Kapan emang Allah beli ngasih nasi untuk kita? Kita jelaskan, nasi ini asalnya dari beras. Beras ini dari padi. Padi tumbuh di tanah. Dan tanah itu tidak akan subur dan menumbuhkan padi kalau nggak ada air hujan. Dan yang bisa menurunkan air hujan hanya Allah. Maka rezeki kita ini dari Allah melalui air hujan. Misalnya begitu. Dengan air hujan itu kita bisa makan minum, kita bisa hidup, kita bisa tumbuh berkembang, kita bisa berpikir, kita bisa bekerja, kita bisa belajar, kita bisa beli ini, beli itu, bangun ini, bangun itu. Karena rezeki Allah melalui air hujan Allah berikan kepada kita dan menurunkan hujan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena manusia, sehebat apapun teknologi mereka miliki, tidak mungkin bisa membuat alat penurun hujan. Nah itu seperti itu kira-kira yang bisa mudah kita praktekkan. Tentu keterbatasan ilmu kita, ilmu tafsir juga membatasi kita dalam memberikan metode pengajaran. Tapi semakin banyak yang kita kuasai, ya maka semakin banyak yang bisa kita jelaskan berdasarkan apa? Praktek-praktek di lapangan. Ya, tentang misalnya tanda kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan tubuh kita yang lengkap. Mengapa hidung di tengah? Coba kalau hidung di atas mata, nggak bagus, ya kan? Nggak bagus. Itu. Kemudian kita gambarkan manusia ini makhluk satu-satunya dari ciptaan Allah yang jalannya tegak lurus. Gak ada selain manusia. Sampai hari ini. Makhluk hidup selain manusia yang berjalan tegak itu tidak ada kecuali manusia. Nah, itu tanda Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Karena dulu sempat berpikir begini. Allah itu kan coba kita lihat selain manusia, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, ya kita lihat. Kita pernah nggak lihat manusia yang lehernya panjang gitu? Ada nggak? Nggak ada. Tapi Allah ciptakan jerapah. Ada nggak manusia yang kakinya panjang, tangannya pendek? Nggak ada. Tapi Allah ciptakan kanguru. Tangannya lebih pendek daripada kakinya. Allah nggak ciptakan hidungnya panjang daripada mata dan mulutnya. Ada gajah. Ada nggak Allah ciptakan apa? Mulutnya panjang daripada yang lainnya? Ada. Jawabannya buaya. Ada nggak Allah ciptakan telinganya lebih panjang daripada badannya? Ada. Kelinci. Ada nggak Allah ciptakan tangannya lebih panjang daripada kakinya? Ada. Monyet. Tapi manusia seimbang. Itu aja udah luar biasa gitu. Allah sempurna dan menciptakan berbagai macam makhluk. Mau dipanjangkan sama Allah ini ada jadi. Mau dipendekkan ini jadinya. Belum lagi kita manusia. Dari bayangkan kalau kita bentuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini Nabi Adam dan Hawa itu kulitnya warna apa? Paling tidak dua warna kan? Mungkin Nabi Adam putih, Nabi Hawa hitam. Mestinya anak itu lahirnya itu hitam putih. Maksudnya kan begitu. Coba antum orang Cina kawin orang Cina nggak akan jadi anaknya orang Arab. Orang Arab kawin dengan orang Arab nggak mungkin jadi matanya tuh sipit. Tapi kenapa Nabi Adam dan Hawa hanya dua orang, kok jadinya kayak kita begini? Warna kulitnya beda-beda, jangkung pendeknya beda-beda, kulitnya warna beda-beda, bahasanya beda-beda. Aneh tidak?
Ini tanda kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Ceng atuh Jawa Tengah dengan Jawa Barat itu nggak jauh, tapi bahasa Sunda dan bahasa Jawa kok jauh bahasanya. Siapa menciptakan bahasa? Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk manusia. Nah, contohnya kayak begitu gitu. Kita menggambar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan banyak sisi ya. Banyak sisi tentang diri kita, bahasa kita. Contoh kita lihat Allah berkuasa tuh. Coba lihat. Ketika kita membahas Asmaul Husna tentang As-Sami, Allah Maha mendengar. Coba lihat. Di hari Jumat misalnya ya. Banyak nggak orang berdoa di waktu yang sama? Banyak tidak? Banyak. Persoalannya adalah misalnya gini, di Indonesia mana waktunya sama Jumatnya dengan Bandung? Jawa nggak jauh beda kan? Nah sekarang doanya ada pakai bahasa Jawa dengan bahasa Sunda di waktu yang sama. Isi permintaan doanya sama atau tidak? Beda kan? Yang satu ada minta yang kawin, yang satu pengen kerja, yang satu pengen punya anak, yang satu pengen utangnya lunas, macam-macam. Tapi Allah tidak bingung untuk membedakan berbagai macam bahasa dengan doa yang berbeda-beda di waktu yang sama. Coba antum, ada antum punya pegawai 2 orang, satu orang Jawa, satu orang Sunda, datang kepada antum mengeluhkan permasalahan mereka di waktu yang sama dengan bahasa mereka masing-masing. Antum dengarkan, antum bingung, pasti akan berkata, ngomong satu-satu, pakai bahasa yang saya ngerti ya. Kan begitu kan? Allah tidak. Nah itu pun kita bisa mendekatkan maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, maha besar Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya yang mulia, tidak bingung mengabulkan doa para hambanya. Nah misalnya begitu. Maka berdoalah kalian kepada Allah, pasti mendengar doa kita. Nah itu diantaranya aplikasi-aplikasi dalam kita bisa terapkan kepada anak-anak kita. Maka semakin banyak ilmu agama yang kita pelajari tentang Allah dan agamanya, pasti akan makin banyak yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita. Intinya begitu. Maka belajar dan belajar dan gunakan kesempatan untuk mengajarkan ilmu yang sudah kita pelajari sebanyak-banyaknya kepada anak kita. Mungkin hari ini mereka belum tentu paham, tapi mungkin ketika mereka besar mereka mengerti. Mungkin di saat kita hidup mereka belum mengerti, mungkin setelah kita mati mereka baru paham dan mau ngajak mempraktikkan apa yang kita ajarkan kepada mereka. Dan semoga Allah menjadikan kita, anak-anak kita, orang tua kita dan semua orang kita cintai diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari adabnya, bi'adakum wa adab neraka, dan mengumpulkan kita dan mereka di surganya. Amin Allahumma amin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.